Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu ya Bu. Sekali lagi ya. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat datang pada ibu-ibu, bapak-bapak, ahlan wa sahlan telah datang di kantor kami yaitu kantor Samira. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah menakdirkan kepada kita semua untuk berkumpul di sini, yaitu dalam rangka acara ibu-ibu, bapak-bapak, acara apa? SEBI, yaitu Seminar Bisnis Travel Fair. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para anggota-nya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua walaupun selaku umat mutakhirin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mari mulai saja acara ini dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan dimulainya pembacaan surah Al-Fatihah, acara kita dari awal sampai akhir mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga bapak-bapaknya cuma satu. Bapak agak ada. Untuk mempersingkat waktu lagi, kami lanjutkan dengan acara SEBI, yaitu Seminar Bisnis yang akan dibawakan oleh orang-orang yang telah sukses membawa nama baik Samira. Beliau sudah berkali-kali umroh, sudah banyak sekali jamaah yang beliau bawa ya, ratusan mungkin ribuan kali, yaitu Ibu Aisyah Nilamsari MBS, dilanjutkan oleh Ibu Nur Hasanah dan juga Ibu Nova. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Siang-siang hujan-hujan, enaknya tidur. Untung ada bakso, ya dingin-dingin ya, jadi seger ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Apa kabar Ibu? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapaknya cuma satu. Ya, Ibu-ibu dan Bapak hari ini datang ke sini sudah tahu acara apa? Belum tahu acara apa? Sudah tahu ya, seminar bisnis tadi sama Bu Elis juga sudah dijelaskan, seminar bisnis travel planner ya, biar nggak menyita waktu saya langsung saja kita saling ini ya, nanti kalau misalnya langsung ada yang ditanyakan bisa nanti sesi pertanyaan. Terus Ibu di sini siapa yang sudah pernah pergi berangkat haji atau umroh? Masya Allah, banyak ya ternyata. Ya Allah, pengen lagi, siapa yang mau bolak-balik ke sana? Bisa, apalagi kalau sudah niat bisnis travel umroh. Bisa tiap bulan, bisa sebulan 2 kali. Tinggal nanti ACC suaminya aja kalau yang di rumah ya, ACC anak ya, boleh nggak pergi lagi gitu. Nah, jadi ini jadi Ibu dan Bapak sudah niatkan ke sini untuk buka bisnis travel. Ya, saya mau tanya nih, kira-kira umumnya kalau travel buka bisnis travel, kita modalnya berapa? Ratusan juta ya? Ratusan juta Ibu, ratusan juta. Kita belum beli tiketnya, tiket pesawat ya kan? Belum booking hotel dan lain sebagainya. Puluhan ratusan juta ya. Terus setelah itu biasanya bisnis apa yang tanpa modal? Ada enggak? Kasih satu saja. Bisnis apa yang tanpa modal? Dropship. Hah? Dropship. Yeah. Dropship. Yeah. Pakai kuota nggak? Pakai kan? Berarti modal itu. Terus apa lagi? Ya tanpa modal. Agen asuransi. Biasanya dia kalau untuk daftar jadi agen ada ini nggak? Ada biaya nggak? Ada masuk ujian. Nah, iya berarti itu modal juga. Jadi semua bisnis itu pasti pakai modal. Gak ada bisnis yang gak ada modal. Ya, kita bisnis apa sih, kuliner aja misalnya pisang goreng pun juga ada modal, ya kan? Nah, sekarang bisnis apa ya, saya tanyakan lagi ya, satu lagi terakhir. Bisnis apa yang tanpa kerjasama sama orang lain? Ada nggak yang bermitra, yang nggak bermitra? Produksi bermitra nggak? Bermitra juga. Misalnya nih dia jualan produksi apa, tempe, dia butuh raginya, ya kan? Butuh misalnya petani kedelainya, ya enggak? Jadi semua butuh modal, butuh mitra kerja, ya kan? Jadi usaha semua butuh dua itu, ya. Jadi nggak ada namanya usaha ya nggak mengeluarkan sama sekali, begitu ya. Next. Dan saat inilah, di tempat inilah saya perkenalkan bisnis travel umroh. Kenapa saya mau tanya sama Ibu? Kenapa Ibu mau berbisnis travel umroh? Motivasinya mungkin karena kita udah pernah umroh ya Bu, jadi kita ingin sekali bisa berangkat lagi. Tapi mungkin dengan biaya yang istilahnya mungkin dari jasa kita jadi bisnis di travel umroh ini. Gitu.
balik ya Bu ya. Oke. Ada lagi yang bisa ditanyakan kenapa Ibu pengen bisnis travel umroh? Monggo. Kenapa Bu pengen jadi pembisnis travel umroh? Banyak bisnis lainnya, banyak bisnis lain. Pertama karena modalnya sedikit, insya Allah berkahnya luar biasa. Terus yang keduanya kepengen lagi berangkat ke tanah suci beserta keluarga dan membawa jamaah juga, insya Allah. Itu berarti rata-rata semua mempunyai satu tujuan, yaitu pengen bolak-balik ke Mekah ya pergi ya untuk ibadah umroh. Nah sekarang nggak pengen punya komisi atau punya bill yang banyak atau uang yang banyak dalam bisnis ini. Betul, ini dunia akhirat dulu, dunia akan mengikuti ya Bu. Ini bisnis seperti itu. Dunia akhirat itu insya Allah dapat ya. Nah, terus setelah itu yang kedua, next Bu. Sebenarnya bisnis travel umroh itu mudah dilaksanakan ya. Kenapa sih berbisnis travel umroh, berbisnis umroh? Karena potensi pasar di Indonesia itu sangat besar. Ini Ibu ya. Sebenarnya gampang kita jualan umroh. Selagi umat muslim di Indonesia ini apalagi terbanyak. Kebanyakan kalau umat muslim kalau ditanya pengen umroh enggak, pengen, seperti itu. Pokoknya dia jawab pengen aja, insya Allah sudah kita yuk kita ini baru kita tawarkan ya. Nah yang kedua, tren bisnis sepanjang masa. Jadi tidak ada namanya masa-masa kayak misalnya kemarin waktu COVID ya kan, bisnis yang paling gencar apa? Yaitu masker, hand sanitizer ya kan. Nah tapi kan terus setelah itu nggak ada lagi kan. Tapi insya Allah untuk bisnis travel umroh ini itu akan terus sampai di hari kiamat. Nah jadi ini bisnis yang sangat panjang sekali ya gitu. Terus bisnis yang menjanjikan dan produk knowledge simple dan mudah ya. Produk knowledge simple dan mudah ini kalau ditanyain anak kecil aja ditanyain kalau mau umroh perginya kemana, pasti jawabnya Mekah, Madinah. Jadi itu mudah sekali produk knowledge-nya ya. Kalau untuk travel umum biasanya city tour-nya yang ini banyak sekali produknya. Nah kalau kita untuk bisnis travel umroh itu hanya dua, perginya kemana? Ya Mekah sama Madinah. Nah nanti city tour-nya kemana? Di sekitaran itu ya gitu. Next. Nah dan bisnis yang menjanjikan. Nah masa tunggu haji lama. Kalau di sini Bu Bapak pernah tahu masa haji berapa tahun terakhir? 28. Di Makassar itu sudah 35 tahun. Kalau di Kendari itu 15 tahun. Nah, itu yang Kendari itu paling cepat. Dulu waktu saya belum ada COVID dia 11 tahun. Nah, paling cepat itu haji di sana. Kalau ibu-ibu mau haji cepat, pindah KTP ya, pindah KTP Kendari itu di situ paling cepat. Terus karena masa haji lama, kita ajak jamaah kita, calon jamaah kita, ibu, yuk kita umroh dulu. Kita umroh dulu pertama tujuannya untuk belajar, ya kan? Belajar tahu situasi di sana. Jadi misalnya kok pas haji, dulu waktu umroh saya nginap di sini nih, enak jalan kok di sini enak. Jadi dia sudah tahu lokasinya. Pertama untuk belajar. Yang kedua, nanti di depan Ka'bah ibu bisa doa, ya Allah percepat haji saya, insya Allah akan diijabah. Ya kan, kita yakin kan kalau doa di depan Ka'bah diijabah. Kita nggak tahu mukjizatnya, caranya bagaimana Allah menjalankan, kita nggak tahu ya. Nah terus belum
tidak mengenal kelas, keterbatasan dan katobosan. Tuh nyatanya ibu aja yang sudah pernah pergi umroh, pernah haji, Masya Allah masih pingin ke sana. Ya, rasanya memang ada ini ya, ada energi yang, aduh rasanya rindu sekali sana. Begitu. Terus tidak mengenal keterbatasan. Kita sama siapa saja kita ajak. Tugas kita mengajak, ya ingat ya, tugas kita mengajak umat muslim itu beribadah, ya. Jadi sama siapa aja, sama tukang gorengan, sama siapa aja. Jadi nggak ada keterbatasan, karena di sana semuanya sama, pakai baju ihram semuanya sama. Entah itu dia kaya, entah itu dia kekurangan, entah dia nggak bisa jalan, sama semua di hadapan Allah. Di depan Ka'bah semuanya sama. Jadi kita nggak perlu pilih-pilih jamaah, nggak perlu pilih-pilih calon jamaah. Nanti orang ini nggak bisa bayar. Insya Allah, Allah kalau udah kun fayakun, dia mengundang umatnya, insya Allah dia akan berangkat. Ya, jadi yakin bahwa setiap kali kita mengundang orang itu, insya Allah langsung berangkat. Jadi nggak usah pilih-pilih ya. Nah, produknya simpel, mudah, perwakilan tidak pusing. Perwakilan tidak pusing dengan yang lain-lain. Nah, ini ya. Jadi kita itu perwakilan. Ya, kita nanti nggak akan mengerjakan visa, hotel, transport, makan dan lain-lainnya. Bisnis tak lekang oleh zaman. Next. Nah, Ibu, Bapak, rangkaian ibadah di sana gratis. Ya, gratis. Mau sholat di sana, nggak pulang-pulang ke hotel itu juga boleh. Malah di sana tidak ada kotak amal, ya, nggak ada. Malah justru semua berlomba-lomba untuk berbagi, berlomba-lomba untuk sedekah. Ya, di sana itu luar biasa. Orang mau ngasih makanan, kurma dan lain-lainnya itu luar biasa di sana. Jadi untuk umrohnya itu tidak dibisniskan. Ibadahnya tidak dibisniskan. Jadi yang dibisniskan apa? Yaitu next, pesawat, visa, hotel, ya. Ini yang dibisniskan. Karena kita tinggal di Indonesia, jauh dari Saudi. Kalau misalnya Ka'bahnya ada di Monas, perlu nggak naik pesawat? Nggak perlu, ya nggak? Nggak perlu. Jadi memang qadarullah kita lahir di Indonesia ya, jaraknya jauh. Dan Allah itu pasti akan menentukan rezeki yang lebih untuk umatnya yang berjalan jauh. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Nah, ini harus disampaikan sama calon jamaahnya, dikuatkan keyakinannya bahwa bisa kalau memang mau berangkat umroh. Begitu ya. Oke. Dan next. Nah, tadi saya bertanya, semua bisnis pasti ada mitra, ya. Dan saya perkenalkan mitra yang kuat adalah Samira Travel. Next. Nah, saya perkenalkan mitra yang kuat itu Samira. Kenapa dengan Samira? Next. Nah, kita lihat dulu perjalanan Samira Travel dari dia lahir sampai sekarang, ya. Kita lihat dulu ya videonya ya Ibu. Tahun 2016 adalah titik awal Samira Travel berdiri. Berawal dari sebuah garasi kecil di rumah kediaman Ustaz Fauzi dan Umi Ruki, Samira Travel lahir. Di usianya yang baru lahir, Samira Travel memberangkatkan jemaah perdananya sebanyak
40 jemaah. Tahun 2017 menjadi titik momentum Samira Travel menjawab tantangan pertravelan di Indonesia. Dengan banyaknya kasus penipuan dan penelantaran jemaah, memotivasi Ustaz Fauzi menghadirkan program Umroh Dulu, Bayar Belakangan. Samira Travel memulihkan kembali kepercayaan umat Islam Indonesia terhadap travel umroh di Indonesia. Samira Travel menjadi pahlawan yang lahir di tengah krisis. Di tahun 2017 juga, Samira Travel mulai melebarkan jaringan kemitraannya ke seluruh Indonesia dengan tagline Inspirasi Umroh. Tahun 2018 menjadi momentum terbang tinggi. Samira Travel semakin mendapatkan kepercayaan dari umat Islam di Indonesia dengan mulai memberangkatkan program UMBAS, umroh bareng satu pesawat, dan berhasil memberangkatkan ribuan jamaah. Tahun 2018 ini, Samira Travel full dengan membuka seluruh kunci kota-kota kemitraan di seluruh Indonesia. Tahun 2019 adalah momentum menembus awal. Samira Travel menjadi 3 besar pertravelan umroh di Indonesia dengan mendapatkan prestasi di antaranya kontributor terbanyak pembiayaan Mitra Syariah sejak tahun 2018, top sales Saudi Airlines, dan top sales Hotel Eman Group. Tahun 2020 menjadi momentum Next Life yang Denny melanda dunia. Saudara-saudara, pandemi corona telah menginfeksi 2,5 juta rakyat Indonesia. Pandemi corona menelan korban jiwa hampir 70.000 rakyat Indonesia. Pandemi corona meruntuhkan sendi-sendi perekonomian kita. Saudara-saudara, mari berjalan terus di atas jalan kenegaraan kita. Berjalan terus sebagai umat Islam di atas dasar ajaran umat Islam. Berjalan terus, dan memang sudah dijanjikan oleh Allah, janji oleh Allah kepada kita. Jikalau kita berjuang benar-benar di atas agama, kita akan menang. Janji Allah bukan hanya seperti yang kita dengar dari orang-orang Malay, tidak, saudara-saudara. Sektor perekonomian terdampak keras. Banyak travel umroh berjatuhan, menutup semua operasionalnya, dan merumahkan karyawannya, bahkan mem-PHK karyawannya. Tetapi Samira Travel tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat dan ketangguhan Ustaz Fauzi, Samira Travel tetap bertahan dan tetap membersamai mitra-mitranya di seluruh Indonesia, bersama-sama memunculkan ide bisnis baru untuk tetap bertahan di tengah krisis. No one left behind. Krisis pandemi memunculkan bisnis baru. Samira Farm, Jualan.id, SKS Resto, dan Samira Atika. Saat pandemi, ketika travel lain menutup operasionalnya, Samira Travel bersama mitra-mitranya tetap melakukan syiar baik online maupun offline, walau dengan pembatasan sosial. Dan ketika pintu umroh dibuka, Samira Travel menjadi penyumbang jamaah terbanyak. Tahun 2021 adalah momentum Let's Cruise. Awal 2021, umroh kembali dibuka, memberikan angin segar pertravelan umroh di Indonesia. Pertravelan umroh mulai kembali bangkit. Samira Travel memberangkatkan jamaahnya satu pesawat dengan jamaah terbanyak melalui Bandara Juanda Surabaya dan menjadi headline di seluruh media nasional. Keberhasilan keberangkatan umroh
umroh Samira Travel menjadi tolak ukur dibukanya kembali umroh di Indonesia. Samira Travel Kamu, travel umroh Indonesia bangkit. Ini tanggal 8 Januari 2022 pertama kali Indonesia memberangkatkan jamaahnya, salah satunya Samira Travel. Kita memberangkatkan satu pesawat dilepas oleh Dirjen Kemenak Indonesia. Dalam 3 bulan kita sudah memberangkatkan 8.000 sebagai di masa pandemi. Sambil travel jual. Ya, kita beli untuk Samira Travel karena kita sudah memberangkatkan jamaahnya sampai 8.000. Saat ini sudah melebihi 10.000 jamaah. Saat masa pandemi pun tahun 2020 kita memberangkatkan jamaahnya, ya. Saat masa pandemi pun kita memberangkatkan, di mana travel lain tidak memberangkatkan jamaahnya. Inilah Samira Travel. Boleh? Nah, lagi ini kantor pusat kita di sini ya, Ibu. Kantor pusat kita di sini milik sendiri untuk dokumen, untuk keuangan, semuanya ada di sini. Ya, ini milik sendiri. Dan ini company profile dari Samira Travel. Saya perkenalkan, inilah Bapak Haji Fauzi Muwahyu Mutoro. Beliau adalah orang Solo, asli orang Indonesia. Ya, orang Solo. Dan beliau mendirikan yang dulu namanya Dini Group Indonesia, ya, Travel DGI. Ya, mungkin Ibu ada yang dengar DGI Travel itu kita, tapi nama dulu, ya. Dan sudah ada izin Kemenak PBIU 834 tahun 2016, ya. Nah, tapi atas namanya PT Samira Ahli Wisata, sehingga tahun 2021 nama kita berubah menjadi Samira Travel sesuai dengan izin Kemenak, ya. Nanti kalau misalnya nama travelnya DGI, izinnya Samira Travel. Nah, nanti pasti akan ada pertanyaan, ini travel di bawah travel atau bagaimana? Begitu. Tapi enggak. Jadi kita namanya satu, ya, yaitu Samira, ya, sesuai dengan izin Kemenak yang terbaru yaitu PBIU 137 tahun 2020. Bapak Ibu bisa lihat di Google, dicek, ya, dicek. Betul nggak nomor Kemenak ini atas nama PT Samira Ahli Wisata, ya. Next. Nah, ini legalitas kita. Next. Ini legalitas untuk Kemenhumkam, oke. Nah, dan inilah prestasi kita tahun ini, ya, yaitu mendapatkan rekor muri, ya, di mana kita diserahkan di Bali yaitu sebagai travel umroh dengan jamaah terbanyak masa pandemi. Kita beri kelas untuk Samira, dan ini kita bisa lihat sedikit untuk rekor murinya. Sebentar aja biar ada bukti bahwa kita betul menerima rekor muri. Nah, ini Bu. Ini hanya sebagian yang kita undang karena masih ada pembatasan pandemi, ya, jadi tidak boleh berkerumun. Ini mitra-mitra seluruh Indonesia, tapi hanya sebagian yang diundang. Kalau diundang penuh, udah saat ini sudah
sudah 12.000 mitra ya. Ini acara-acara kita untuk menyemangati euforia ya, euforia kita mendapatkan rekor muri. Ini untuk mendapatkan rekor muri ini itu butuh waktu 3 bulan. Itu kita sudah mengumpulkan, memberangkatkan jamaahnya sebanyak 8.400. Ini suasana nanti sama mitra-mitra ibu. Ya, nanti kalau ibu sudah gabung dengan Samira, seperti inilah suasana kekeluargaan kita, ya. Nah, ini next ya. Ini dokumentasi jamaah kita saat masa pandemi, ya. Mereka terbukti dengan memakai masker, ya. Dan ini kita city tournya ya di Masjid di Masjid Nabawi, Masjid Iqomah, ya. Next saja Bu. Gua Kebun Kurma, Abu Bakar Siddiq. Nah, ini untuk yang di Madinah kita ada di pintu 328, ini Masjid Kuba, dan next. Nah, ini ya kiblatin saat pengambilan mikot kedua. Next. Oke, Ibu, Bapak. Nah, itulah Samira Travel dengan jamaah terbanyak kita. Nah, sistem konsep dari kerja di Samira yaitu NIDA, yaitu niaga, ibadah, dan dakwah. Apa Ibu? Niaga, ibadah, dan dakwah. Niaganya kita ada transaksi, ya, niaga ya, dan nanti akan ada bagi hasil dengan Samira. Ibadahnya ada, ibadahnya kita bisa ikut mendampingi jamaah untuk ibadah umroh, ya. Itu kita akan mendampingi, akan mengikuti terus jamaahnya. Mau saatnya umroh kita ikuti, ya. Terus ada dakwanya, ya. Dengan ini kita bersyiar, mengajak umat untuk beribadah umroh. Ini dakwah Ibu, ya. Sekali kita mengajak, insya Allah ada pahalanya. Jadi bisnis ini dunia akhirat Bu. Insya Allah kita akan dapat dua-duanya, ya. Amin. Next. Dan ini struktur organisasi dari Samira, ya, sudah jelas. Nanti ada Ibu bisa lihat di bawah. Next. Dan Samira memiliki 21 kantor cabang. Ya, Ibu Bapak, jadi jangan khawatir, jangan menyempit lokasi untuk kita bersyiar. Buka semuanya seluruh Indonesia, ya. Kalau mau main medsos, buka seluruh Indonesia, ya. Kalau misalnya Mbak Aisyah, saya dapat jamaah dari Makassar, bagaimana? Nah, tenang Ibu, ada cabang Makassar. Nanti daftarnya sama Ibu, nanti berangkatnya bareng sama tour leader yang di Makassar, begitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan hanya nanti nyarinya di Jakarta saja, enggak, jangan ya. Jadi banyak kesempatan kita untuk bersyiar. Oke, 21 kantor cabang. Dan kemitraan kita, ini April ya, saya belum update. Sampai sekarang sudah 12.000 kemitraan, itu seluruh Indonesia. Nah, ini tujuannya apa? Manfaatnya apa? Kita perbanyak mitra, kita saling kolaborasi. Tadi yang saya jelaskan, kalau Ibu punya jamaah di Makassar, nanti titip sama mitra yang di Makassar, gitu. Jadi jangan khawatir, daftarnya tetap ke kita, nanti keberangkatannya ikut bis sana. Ya, jadi inilah mitra-mitra. Jadi kita saling kolaborasi. Dan vendor kami kerjasama dengan Lion Group. Ini untuk maskapai.
Saudi dan Turkish Airlines ya. Nah, untuk Lion Group itu grup ya, itu ada batik dan Lion. Lionnya bukan domestik ya Bapak Ibu, Lionnya yang Airbus yang isinya 430 jamaah. Jadi yang besar, yang memang betul-betul untuk jamaah haji dan umroh ya, bukan yang domestik yang kecil. Mungkin kalau jamaahnya nanti calon jamaahnya jangan Lion dong, yang lain aja. Harus diedukasi. Ini Lionnya beda. Ini pesawatnya yang betul bagus gitu ya. Nah, terus kenapa harus Lion? Karena Lion itu yang bisa charter. Kita setiap kali keberangkatan kita charter pesawat. Jadi keberangkatannya tidak 2 bis, 3 bis, tapi kita setiap memberangkatkan jamaah 1 pesawat, bisa 2 pesawat. Kita tanggal 7 September 5 pesawat. Jadi di sana itu kita kumpul sebanyak 1.576. Nah, pesawat Lion lah yang bisa kita charter. Kenapa nggak Garuda? Kenapa nggak Saudi? Karena mereka tidak mau dicarter. Jadi dia akan bercampur dengan penumpang lain gitu ya. Nah, terus vendor kami juga ada hotel-hotelnya ya, ada Movenpick, Joy Marriott, Marriott dan lain-lainnya. Ini hotel-hotel bintang 5. Kita mainnya di bintang 5 ya, tidak bintang 3, tidak bintang 2, ya bintang 5 ya. Gak ada bintangnya, nanti udah jauh ya kan. Terus tempat duduknya berdesak-desak ya. Kita mainnya di bintang 5 untuk hotelnya. Terus, nah lembaga keuangan ini kita kerjasama dengan Amitra, Permata Bank, BSI dan lain-lainnya. Tujuannya apa ini kok kita ada kerjasama dengan lembaga keuangan? Nanti akan dijelaskan ya. Lanjut. Nah, asosiasi kita adalah HIMPU, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, dan untuk wisatanya kita kumpul di Asita. Ya, karena kita ada city tour, jadi kita ada kumpul di wisatanya. Ya, next. Nah, produk Samira itu banyak dan kita bisa pilih. Ada produk Ramadan, ya, full Ramadan di sana. Ada produk Lailatul Qadar, ya. Terus ada produk Umroh plus Turki, Aqsa, Mesir, ya, itu ada. Jadi tinggal by request mau yang mana. Ada halal tour, jadi macam-macam program kita, ya, sesuai dengan permintaan. Nah, tagline kita ada 3, yaitu mudah, murah, dan mantap. Apa Ibu? Mudah, murah, dan mantap. Mudahnya informasi tentang Samira itu mudah didapat. Ibu sekarang udah medsos, udah cari di Google ya tentang Samira, YouTube dan sebagainya ya. Nah, terus mantapnya yaitu murahnya yaitu kita ada program umroh dulu bayar belakangan. Nah, ini fasilitas dari lembaga keuangan yang tadi ya, yaitu Amitra, BSI dan lain-lainnya. Cukup dengan DP 7 jutaan atau 10 juta sampai 12 juta ya. Itu berangkat dulu, pulangnya baru ada cicilan. Nah, ya. Terus next Bu. Nah, itu program murahnya. Nah, dari sini pasti akan Ibu nanti akan banyak pertanyaan seperti ini. Betul nggak? Betul. Memang boleh umroh nyicil, pasti Ibu akan ada pertanyaan seperti itu. Sah nggak sih umrohnya? Soalnya kita nyicil loh, gitu. Nah, next. Nah, kita dengar sedikit ya dari ulama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut fikih, berumroh dengan cara berhutang itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah transaksinya adalah transaksi yang halal. Dalam produk pembiayaan umroh,
skema yang digunakan adalah jual beli tidak tunai atau yang dikenal dengan jual beli murabahah, di mana perusahaan pembiayaan syariah menjual paket umroh ini kepada konsumen dengan margin. Jual beli ini diperkenankan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan adalah halal. Dalam produk pembiayaan umrah ini, yang diperjualbelikan adalah umrah, adalah ibadah yang berpahala jika ditunaikan. Oleh karena itu, clear bahwa objek yang diperjualbelikan ini halal bahkan bernilai ibadah. Syarat yang ketiga adalah konsumen tersebut punya kemampuan untuk menunaikan, melunasi kewajiban dan utangnya. Di antara ciri-cirinya adalah bahwa konsumen tersebut dengan berumroh dengan cara berhutang tidak melalaikan, tidak mengorbankan hajat lain yang lebih penting. Dan ciri yang kedua, berumroh dengan cara berhutang, berniat ikhlas, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketiga kriteria ini, maka diharapkan produk pembiayaan syariah itu sudah comply dan patuh sesuai syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, jadi saya umroh dengan mencicil itu sah. Ibu Bapak harus tahu ya bahwa produk kita itu halal meskipun melalui pembiayaan dengan syarat 3. Ayo coba Ibu, yang syarat pertama apa? Halal? Apa? Pembiayaannya halal. Nah, akadnya ya, yang pertama itu akad jual beli ya. Akadnya itu harus jelas ya. Nah, ibu-ibu bapak kalau waktu pinjam waktu nyicil mobil, waktu pengambilan motor, baca nggak akadnya? Enggak kan? Nah, nanti di akad ini itu akan dijelaskan bahwa akadnya jual beli ya. Jadi kita harus tahu nih produk kita itu halal insya Allah. Akadnya jual beli ya, bukan simpan pinjam, bukan dana talangan ya. Yang kedua apa? Produknya halal, yaitu kita bukan ibadahnya ya, tapi fasilitas untuk memberangkatkan jamaah itu untuk beribadah ya. Fasilitasnya ya yang dicicil ya, pesawat, hotel, bukan ibadahnya, fasilitasnya yang dicicil. Oke, jelas ya, clear ya. Terus yang ketiga adalah orang itu harus mampu. Ini syarat sahnya juga, mampu. Ibu, kalau misalnya dia anaknya 5, dia sudah ada cicilan rumah, terus dia mau ambil cicilan ini, memberatkan nggak? Memberatkan ya. Dan kita harus tahu kondisinya bukan dia nggak mampu, tapi itu akan mungkin waktunya belum tepat kalau saat ini gitu ya. Jadi mampu itu ada 2, yaitu mampu mencicil dan mampu membayar cash. Betul? Mampu mencicil, mampu membayar cash. Kalau dia suka nabung ya, udah langsung cash aja bayarnya. Tapi juga mampu membayar cicilan, yaitu aku nggak punya uang langsung 30 juta, aku nggak punya, tapi kalau per bulannya saya mau nyimpen dari hasil jualan saya 40.000 untuk bayar angsuran, itu bisa. Nah ini ya, jadi ada dua kriteria mampu juga, mampu mencicil dan mampu membayar cash. Next. Nah itu pun sudah disahkan oleh MUI,
MUI yaitu di tahun 2004 ya. Saya juga baru tahu Bu kalau misalnya ternyata boleh disahkan oleh MUI itu sudah keluar dari 2004. Next. Nah, mantapnya kita ini adalah Ibu juga harus kenal ya bahwa produk kita itu bagus, mantap ya. Yaitu salah satunya kita perlengkapan jamaah menggunakan alat receiver. Alat receiver itu apa? Alat pendengar. Ya, dimana jamaah itu sudah nggak usah dempet-dempet ke mutawifnya untuk dengerin doanya, ya, nggak usah mutawifnya pakai toa, sekarang sudah nggak boleh. Jadi cukup menggunakan alat receiver seperti headset ya. Nah, kita cukup mendengarkan. Itu bagus dan memang dibutuhkan oleh jamaah kita nanti yang lansia. Dia mungkin nggak bisa jalannya buru-buru, ya dia jalannya pelan-pelan, nggak hafal buku doanya kan tebel, nggak mungkin dihafalkan. Cukup dengan mendengarkan saja sudah bisa mengikuti, ya jaraknya 500 meter, jadi lumayan jauh ya. Meskipun kita terlambat jauh, kita masih mendengarkan. Ya, nah terus bajunya pun juga mantap, dia sudah dijahit ya, jadi tidak kain. Biasanya kalau di traveling ada yang kain ya, harus jahit lagi, ngeluarin uang lagi, ntar uangnya buat beli kurma aja ya Bu ya. Nah terus kopernya, nih kopernya bagus banget ya, nggak malu-maluin ya, mau pulang kampung pun juga pakai ini juga, nah keren ya. Bahannya pun juga bagus. Ini satu orang dapat 2. Bukan 2 orang dapat 2 ya. Nanti kalau kita pasang situ 4 koper nanti penuh situnya. Nah ini ya, nanti isinya seperti ini. Ada baju ihram untuk bapak dan yang lain-lainnya. Album foto itu penting karena yang jamaah nanti kita lansia ya, itu tidak perlu selfie ya kan. Nah nggak keburu deh selfie. Jadi jamaah kita memang diusahakan untuk khusyuk untuk beribadah ya. Kita nanti yang tour leadernya yang akan ambil fotonya. Nah next. Nah ini paket kita. Next Bu. Nah Jakarta Surabaya kita tidak transit. Ini embarkasi besar kita ya, dan langsung Madinah. Nggak pakai transit ke Malaysia, Singapura dan lain-lainnya. Langsung Madinah ya. Jakarta Madinah, Medan Madinah, Padang Madinah, Balikpapan Madinah, Batam Madinah, Solo Madinah, Makassar Madinah. Jadi balik lagi saya bilang saya utarakan ke Ibu, jangan mempersempit kita bersyiar ya di seluruh Indonesia, karena kita menerbangkan di berbagai embarkasi di Indonesia, bandara terbesar kita. Langsung Madinah, nggak pakai transit ke Jakarta, enggak ya, langsung begitu ya. Oke next. Nah ini Samira, Bapak Ibu, Samira alhamdulillah sudah terpercaya ya. Di tahun 2019 kita sudah nomor 1 top sales Amitra Finance, nomor 3 versi Hotel from Iman Group, dan nomor 1 versi maskapai Saudi. Itu di tahun 2019. Terus COVID ya, dan tahun 2022 malah justru kita dapat muri. Masya Allah ya. Nah ini Ibu, saya bilang mitra yang kuat adalah Samira Travel. Saya nggak jual Samira, tapi ini memang betul saya ngalamin sendiri ya kan. Apa yang saya rasakan di Samira Travel, kerjasama sama Samira Travel, saya utarakan ke Ibu. Jadi insya Allah amanah. Jadi Samira Travel itu sistemnya, dia itu jamaah ada uang, ada dana, dokumen lengkap, berangkat.
Hanya itu saja sebenarnya sistemnya Samira. Dia tidak terima dana talangan, tidak nabung dan lain-lain. Ya, kalau nabung pun, kalau cicilan itu ada di pembiayaan. Jadi kita beda ya, beda perusahaan ya. Ada pihak ketiga untuk membiayai jamaah. Bukan Samira yang membiayai jamaah. Nah, amannya di situ. Jadi sistemnya cash-cash saja. Siapa yang mau bayar cash, kita berangkatkan. Seperti itu, ya. Oke, dan ini adalah yang tadi kerjasama dengan kita. Next. Nah, alhamdulillah 2022 Samira memimpin pentravelan Indonesia karena mendapatkan rekor muri dengan jamaah terbanyak pada masa pandemi. Next. Nah, alhamdulillah begitu tadi yang saya sampaikan untuk company profile. Selanjutnya untuk marketing plan-nya akan disampaikan oleh Bu Nur Hasanah, di mana apa sih yang akan didapat oleh Ibu apabila bergabung dengan Samira Travel, ya. Nah, Ibu, kita akan tunggu, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Nur Hasanah. Beliau adalah tour leader Samira ya, yang senior bolak-balik umroh. Nah, kan tadi Ibu saya tanya siapa yang mau bolak-balik umroh, begitu kan? Nah, ini bisa Ibu. Kita akan contoh caranya Ibu Nur Hasanah, ya. Baik Ibu, dengan waktu dan tempat kami persilakan. Kita beri aplaus.